Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas kelompok saya tentang penerapan statistika dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia yang beranggota 2 orang. Pertama, saya sendiri bernama Maulana Ihsan, kedua teman saya bernama Muhammad Dafirul Amani. Untuk mengukur tingkat kemiskinan, pemerintah Indonesia didukung oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Berdasarkan Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, BPS menerima amanah untuk menyediakan statistik berdasar bagi pemerintah, masyarakat, dan pengguna lainnya. BPS sebagai institusi resmi penyelenggara kegiatan statistik pertama kali melaksanakan perhitungan penduduk miskin pada tahun 1984. Pada waktu itu, perhitungan penduduk miskin mencakup periode 1976 sampai 1981. Pada tahun 1960, informasi tentang penduduk miskin mulai disusun untuk tingkat provinsi. Meskipun perhitungan untuk tingkat provinsi, untuk beberapa provinsi digabungkan sejak tahun 1963 tentang informasi seluruh provinsi, dan sejak tahun 2002 dihitung untuk seluruh wilayah kabupaten dan kota BPS 2003. Pengukuran kemiskinan berpotensi menjadi kegiatan yang bersifat promosi atau medistrosi. Proses pembangunan itu sendiri, pengukuran merupakan usikan atau disturbasi terhadap objek yang diukur dan telah lama dikenal dalam bidang fisika. Oleh karena itu, dalam perspektif pembangunan, penerapan statistika dalam pengukuran kemiskinan perlu selaras dengan arahan dan kebijakan. Pembangunan pengukuran kemiskinan juga perlu selaras dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan serta akuntabel oleh masyarakat luas. Metode. Konsep-konsep yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini dikelompokkan ke dalam 2 bagian. Pertama, konsep normatif atau perspektif. Konsep normatif perspektif digunakan untuk membicarakan tingkat kemiskinan, governance publik beserta aspek-aspek normatifnya, statistika, dan pengukuran refleksif. Gagasan yang dikembangkan melalui konsep-konsep ini adalah pengukuran fenomena kemiskinan dalam konteks pembangunan yang memenuhi prinsip good governance. Konsep pengukuran refleksif diangkat agar dapat menerapkan transparansi dan pembelajaran sosial dalam suatu pengukuran sosial, dalam suatu pengukuran capaian pembangunan atau pengukuran kemiskinan. Kedua, ada konsep deskriptif analitik. Konsep-konsep deskriptif analitik digunakan dalam studi, pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data. Khususnya teori jejaring aktor diadopsi sebagai sarana analisis untuk mengungkapkan struktur fenomena pengukuran tingkat kemiskinan. Gambar kerangka kerja penelitian. Konsep-konsep normatif, konsep-konsep deskriptif analitik. Di situ ada statistik sebagai instrumen ukur, pengukuran refleksif pembelajaran sosial, prinsip governance publik, teori jejaring aktor, riset kuantitatif, semuanya tergabung di pengukuran kemiskinan atau dalam lingkarannya fenomena pembangunan. Metode perhitungan penduduk miskin. BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi makanan maupun non-makanan. Metode yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin adalah metode Head Count Index. Menurut metode ini, penduduk yang berada di bawah suatu batas yang disebut garis kemiskinan. Sebelum menghitung jumlah penduduk miskin, terlebih dahulu dihitung dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu kebutuhan hidup minimum makanan, beras, umbi-umbian, ikan, dan sebagainya, maupun kebutuhan hidup minimum non-makanan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya. Hasil akhir pengukuran dan pengentasan kemiskinan. Pertama, ada hasil akhir pengukuran kemiskinan di Indonesia. Hasil akhir dari pengukuran kemiskinan adalah angka-angka statistik kemiskinan yang membagi masyarakat dalam 2 kategori menjadi miskin, kaya. Kategori statistik adalah pengelompokan atas dasar ciri
ciri tertentu yang sama. Dalam kasus statistik, kemiskinan adalah kesamaan dalam pengeluaran selama sebulan. Kategori yang dibangun berhubungan dengan kategori lain seperti lebih matang dan seterusnya. Segel 1904. Hasil akhir pengentasan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan dari pengentasan kemiskinan, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah yang baik dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia yaitu menciptakan program yang berkelanjutan, sustainable, terus-menerus, dan mengedepankan kemandirian masyarakat, mengembangkan perekonomian rakyat, serta melakukan analisis kebijakan pada tahap evaluasi penilaian kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kesimpulannya, pengukuran kemiskinan pada lingkungan kerja BPS menunjukkan adanya proses sosial dan teknikal yang melibatkan negosiasi dan renegosiasi antara kelompok terkait. Proses ini berlangsung secara serentak dan terus-menerus. Pada proses ini terjadi kesepakatan di antara pilihan-pilihan yang diukur di definisi, cara pengumpulan data, dan metode statistik yang digunakan. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik atau BPS masih terlihat kecenderungannya jumlah masyarakat miskin yang meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, pemerintah Indonesia, terutama pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala, diharapkan dapat melakukan analisis kebijakan tahap evaluasi penilaian kebijakan dalam rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia. Baiklah, hanya itu dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.